Oke, kita lanjutkan. Untuk tabel berikutnya yaitu tabel ketiga, ya. Untuk tabel ketiga ini yaitu tabel koefisien, ya. Tabel koefisien ini tadi sering juga dikatakan adalah uji secara parsial atau uji T, ya. Jadi tadi kalau model summary biasa disebut dengan uji R-square atau uji determinasi. Kalau tabel ANOVA biasa disebut dengan uji F, ya, atau uji simultan, atau uji bersama-sama, atau uji model. Maka untuk tabel koefisien itu biasa disebut dengan uji T atau uji secara parsial. Ya. Uji secara parsial ini bisa kita perhatikan bahwa di sini ada konstanta, di sini ada kompensasi, dan di sini ada fasilitas. Ya. Tujuan kita adalah untuk mencari berapa besar pengaruh kompensasi, berapa besar pengaruh kelengkapan fasilitas, dan apakah dia signifikan atau tidak. Ya. Maka kita perhatikan. Kompensasi di sini nilainya adalah sebesar 0,398. Positif. Ya. Dan kelengkapan fasilitas nilainya adalah 0,302. Ya. Dia juga positif. Ya. Jadi bisa saya mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Ya. Dan kelengkapan fasilitas juga berpengaruh positif karena nilainya positif di sini. Ya. Kelengkapan fasilitas juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Ya. Sekarang kita periksa signifikansinya. Apakah dia signifikan atau tidak? Syarat tadi adalah di bawah 0,05 maka dikatakan signifikan. Kita periksa, ini adalah 0,277. Berarti dia ada di atas 0,05, berarti dia tidak signifikan. Pas kan? Masuk kembali. Terputus tadi. Ya. Oke ya. Jadi di sini 0,277 berarti dia di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Dengan demikian, maka saya bisa mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif, tidak signifikan. Ya. Oke, supaya bagus, saya tuliskan. Jadi oke ya. Jadi yang pertama adalah kompensasi berpengaruh positif, tidak signifikan. Tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Ya. Ya. Oke ya. Jadi yang pertama adalah kompensasi, ya, bisa diperhatikan, kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja. Kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena di atasnya 0,05. Dia 0,277 lebih besar di atas, ya, sehingga dikatakan signifikan. Ya, sehingga ya. Sehingga ya semakin tinggi kompensasi, ya, ini kompensasi, maka kinerja pegawai
kinerja pegawai akan semakin baik. Nah, ini statement yang pertama ya, yang bisa kita lihat. Coba kita perhatikan. Kompensasi berpengaruh positif. Kenapa positif? Karena nilainya positif, ya. Kemudian tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena ini di atas 0,05. Ya. Oke. Dengan demikian, ya, sehingga semakin tinggi kompensasi, maka kinerja pegawai akan semakin baik walaupun tidak signifikan. Ya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Walaupun tidak signifikan. Nah, artinya perubahannya itu tidak nyata, ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kelengkapan fasilitas, ya, berpengaruh positif juga. Kenapa positif? Karena nilai koefisien regresinya positif, ya. Tidak signifikan, juga tidak signifikan, ya, signifikan, ya, terhadap kinerja pegawai, ya, semakin baik atau semakin lengkap, ya, semakin lengkap fasilitas kerja, maka kinerja pegawai akan semakin baik, ya, walaupun signifikan, walaupun tidak signifikan, ya. Nah, seperti ini kira-kira hasil yang ditemukan dari nilai ini, ya, seperti itu, ya. Jadi statement pertama adalah bahwa kompensasi berpengaruh positif, ya, positif karena nilainya di sini positif, nilainya di sini positif, ya. Tidak signifikan karena nilainya di sini di bawah di atas 0,05. Ini sekarang adalah 0,277. Ya. Sehingga semakin tinggi kompensasi atau semakin banyak kompensasi diberikan, maka kinerja pegawai akan semakin baik. Ya, walaupun itu tidak signifikan pengaruhnya, ya. Yang kedua, kelengkapan fasilitas juga berpengaruh positif tapi tidak signifikan juga, ya. Positif tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin lengkap fasilitas kerja, maka kinerja pegawai akan semakin baik walaupun tidak signifikan, ya. Seperti ini. Jadi secara parsial kita sudah bisa analisis, ya, bahwa kompensasi berpengaruh positif walaupun tidak signifikan. Begitupun juga kelengkapan fasilitas juga berpengaruh positif walaupun itu tidak signifikan, ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita lihat dari hasil uji ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau model kita seperti ini, ya? Kalau model kita seperti ini, maka kita tadi meminjam data awal, ya, data awal yang kita gunakan, ya, kita pinjam data awal, ya, seperti ini. Akan tetapi ditambah satu variabel lagi, ya. Jadi kita tambah satu variabel, ya. Kita tambah satu lagi, kita masukkan kolom, ya, seperti ini, ya. Tambah di sini adalah motivasi, ya, motivasi kerja. Nah, itu misalnya adalah dia adalah Y1 dan ini adalah Y2, ya, seperti itu kira-kira, ya.
Oke lah, misalnya ini adalah motivasinya naik menjadi 35, kemudian ini menjadi 37, kemudian ini menjadi 32, nah ini 36 misalnya, ini adalah 33, 35, 33, 32. Ini data saya bikin-bikin saja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah 37. Kemudian ini adalah 36. Kemudian ini adalah 32. Kemudian ini adalah 32. Ini 34, 32, dan 33 misalnya ya. Seperti itu datanya. Ya. Nah, jangan lupa saya simpan dulu, jangan sampai kita sampai selesai tidak tersimpan. Oke ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau datanya seperti ini, maka bisa kita ulangi proses sama dengan tadi, prosesnya dari awal. Ya, kita masuk ke SPSS, kemudian selanjutnya kita buang yang di depannya, kemudian selanjutnya kita input datanya di data view, ya sehingga datanya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat data ini, ya kita copy kembali ke Excel seperti tadi, ya kita copy ke Excel, ya tidak apa-apa ditimpa saja, nah, seperti ini, ya. Setelah itu kita buka kembali ke SPSS. Kalau datanya yang baru itu lebih banyak daripada data awal, boleh kita timpa. Tetapi kalau data awal lebih banyak daripada data yang baru, jangan ditimpa, tapi kita clear. Ya, jadi kita begini caranya kalau untuk mau menghapus di SPSS, kemudian kita klik kanan, kemudian ada clear. Ya, ini ya. Nah, ada clear di situ, maka kita klik clear. Sekarang orang tuanya lagi Alicia. Oh iya, Pak. Supirnya Pak. Iya, seperti itu. Ya, kita clear, maka ini akan hilang. Ya. Selanjutnya kita ambil dari data yang tadi, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS, ya, seperti ini. Oke, ya. Data kita sudah masuk. Nah, selanjutnya sama dengan proses awal tadi, kita tinggal memberi tanda sesuai dengan data awal, yaitu di sini adalah X1, kemudian X2, kemudian Y1, dan Y2 sesuai dengan urutannya ya. Nah, sesuai dengan urutannya tadi. Sesuai dengan urutan awal, ya data kita adalah X1, X2, Y1, dan Y2. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ganti, ini kita kecilkan menjadi 0 semua. Ya, maaf. Ya, 0. Ini ada tercentam tadi, kita hapus saja, clear ini. Nah, hapus saja yang ini, ya kita clear, ya supaya bersih. Ya, oke, seperti itu. Kemudian X1 itu tidak lain adalah kompensasi. Kemudian X2 adalah kelengkapan fasilitas. Ya, fasilitas.
Kemudian Y1 itu adalah motivasi kerja. Kemudian Y2 itu adalah kinerja ya. Kinerja pegawai. Ya, banyak. Nah, selesai ya. Data kita sudah selesai, siap untuk dianalisis. Ya, maka langkah selanjutnya sama dengan tadi, kita klik analyze, kita pilih regresi, kemudian selanjutnya adalah pilih linear. Ya. Nah. Kemudian data yang ada di dalam kita kasih keluar dulu ya supaya bersih. Jadi jangan ada yang masuk terlebih dahulu. Kita sekarang kita lihat untuk langkah awal ya. Sebelum kita analisis secara lebih jauh, maka langkah awal kita pecah dulu gambar ini. Ya. Gambar ini kita harus uji 2 kali ya. Nah, harus uji 2 kali. Ya. Uji pertama adalah dengan menghilangkan kinerja. Iya. Ini adalah uji pertama, berarti motivasi sebagai variabel. Nah, berarti motivasi sebagai variabel dependennya. Ya. Perikatnya adalah motivasi. Ya. Dan bebasnya adalah kompensasi serta kelengkapan fasilitas. Maka ini dulu yang kita uji. Nah, sekarang kita uji pertama adalah kompensasi itu variabel bebas, kelengkapan fasilitas variabel bebas, dan motivasi kerja sebagai variabel dependen. Ya, kita klik OK. Ya. Nah, ini hasilnya. Hasil kita adalah ya, ini hasilnya. Bukti resinya dari pengasuh. Nah, hasilnya adalah ini ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk regresi kedua. Kita harus 2 kali ya running. Untuk regresi kedua ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, sekarang ini kinerja kita kasih keluar, ini yang nomor 2, kemudian ini yang nomor 3 ya. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini modelnya ya. Nah, seperti ini. Berarti kompensasi, kelengkapan fasilitas, dan motivasi itu sejajar. Tiga-tiganya adalah variabel bebas dari kinerja pegawai. Ya. Jadi kinerja pegawai sebagai variabel terikat, dan 3 variabel lainnya adalah variabel bebas. Ya. Variabel bebas. Ya, seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita uji kembali. Ya, kita uji kembali berarti kita 2 kali pengujian. Ya. Berarti analyze, regression, linear. Nah, kemudian yang ada di dalam sekarang kita keluarkan dulu supaya bersih, baru kita masukkan kembali. Ya. Nah, kita lihat kompensasi variabel independen, kelengkapan fasilitas independen, motivasi kerja juga independen, dan kinerja pegawai sebagai dependen. Ya. Oke, kita klik OK. Ya. Sekarang hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini, kita ambil ya, kita copy untuk kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, hasilnya adalah oke ya. Kita naikkan sedikit untuk bisa kita menulis.
Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau agak cepat saya punya penjelasan, nanti dibuka kembali rekamannya. Mudah-mudahan yang pertama tadi saya lupa apakah terekam atau tidak. Ya, kemudian untuk kita menulis ya apa hasilnya ya. Oke, sudah ada hasilnya dua-dua. Maka sekarang adalah kita lihat ya. Hasil ini kita mau melihat bahwa Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, itu adalah Y1 ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah Y2, itu tidak lain adalah jangan pakai B lagi, misalnya A1 tambah A2 X1 tambah A. Nah, ini adalah A0 ya. Kemudian A1, kemudian A2 X2 tambah A3 Y1. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Nilai dari kompensasi di sini adalah 1,056. Akan tetapi kalau kita menggunakan analisis PET, bukan lagi unstandardized koefisien beta yang diambil, tetapi standardized koefisien beta. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Ya. Nah, berarti 0,835. Kemudian kelengkapan fasilitas itu ternyata minus. Ya. Berarti negatif 0,525. Ya. Ini karena data kita kurang bagus tadi sehingga nilainya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting adalah kita bagaimana menganalisisnya. Ya. Sehingga nilainya adalah Y1 sama dengan B0-nya adalah 18,78 ya, 18,78. Tetapi kalau kita menggunakan regresi, kita menggunakan PET analysis, boleh tidak ditulis ini. Ya. Kemudian tambah 0,835 X1 ya, kurang. Kenapa kurang? Karena dia adalah negatif ya. Coba kita perhatikan di sini adalah min 0,525 ya, berarti min 0,525 X2 ya. Nah, inilah hasil yang kita dapatkan ya, turun saja ya. Ya. Jadi 18,78 yang ini ya. Kemudian 0,835 yang ini kita ambil. Kemudian 0,525 yang ini ya, min 0,525, dan dua-duanya tidak signifikan. Ya. Jadi dua-duanya tidak signifikan. Ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita masukkan di sini nilainya ya. Ya, di sini nilainya adalah berapa tadi? 0,835 ya. Di sini adalah 0,835 ya. 0,835 ya.
kita kasih warna merah. Kemudian dasarnya adalah kita ya, di transparan saja. Jadi 0,835. Kemudian di sini adalah min 0, nah ini min 0,525 ya. 525 ya. Nah, maka bisa kita mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif karena nilainya positif terhadap motivasi kerja, sedangkan kelengkapan fasilitas itu berpengaruh negatif terhadap motivasi kerja. Nah, apa maknanya pengaruh positif dengan negatif? Kalau dia negatif, maka semakin dilengkapi fasilitasnya, motivasinya akan semakin turun. Sebaliknya, semakin tidak lengkap, maka motivasinya akan semakin naik. Nah, ini kebetulan data yang kita pakai adalah data asal-asalan saya tadi. Yang penting adalah bagaimana kita menganalisisnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya itu adalah tesis, nanti dipertanyakan kenapa seperti itu. Ya, nanti dicari jawabannya. Ya. Oke. Jadi yang jelas kalau dia negatif, berarti itu artinya berlawanan arah ya. Jadi semakin lengkap fasilitas, maka semakin tidak termotivasi. Atau semakin tidak lengkap fasilitasnya, dia semakin termotivasi. Ya, walaupun ini tidak masuk akal, tapi ini cuma hasilnya saja yang paling penting adalah menganalisisnya bagaimana. Mengenai kenapa bisa seperti itu, karena data tadi adalah data yang kita buat-buat saja. Ya. Nah, selanjutnya untuk model yang kedua, bisa kita buat model yang kedua adalah apa hasilnya, ya. Ya, kita lihat sehingga Y2 sama dengan berapa ini? Diperbesar sedikit, ya. Y2 sama dengan 16,099, kemudian tambah ya, tambah 0,431 X1, kemudian tambah ini 0,361 X2, kemudian tambah 0,030 Y1. Nah, ini hasil yang kita dapatkan untuk persamaan yang kedua, ya. Jadi di sini 0,431, 0,431. Habis lagi 10 menit lagi. Kemudian yang kedua adalah 0,361, 361, kemudian selanjutnya adalah 0,031, 0,030 ya, 0,030 ya. Oke, hasilnya sudah ada. Iya, seperti itu ya hasilnya. Ini kita buang ya. Jadi kronologisnya hasilnya seperti ini, kemudian digambarkan kembali seperti ini. Kemudian yang ini belum ada,
belum ada hasilnya. Kemudian setelah dianalisis, ini maka hasilnya akan seperti ini, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, saya jelaskan dulu. Ya, teman-teman sekalian, saya akan mulai dari sini, ya. Jadi untuk tahap awal adalah kita bagi dua tadi model itu yang 3. Kemudian yang pertama adalah kompensasi dan fasilitas dulu terhadap motivasi, ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja adalah 0,835 dan besarnya pengaruh kelengkapan fasilitas terhadap motivasi kerja adalah min 0,525, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kompensasi kelengkapan fasilitas dan motivasi kerja terhadap kinerja, ya. Nah, hasilnya adalah kompensasi pengaruhnya 0,431, kelengkapan fasilitas pengaruhnya terhadap kinerja 0,361, dan motivasi kerja adalah 0,030. Ya, itu terhadap kinerja. Nah, sehingga kalau ini kita buatkan model secara lengkap sama dengan yang ini tadi, yang awal, nah, kita sudah bisa beri angka secara keseluruhan, ya. Nah, jadi kalau ini tadi tinggal kita kasih pindah, ini dengan ini adalah untuk dari fasilitas ke dari kompensasi, di situ, kemudian di sini, ya. Ini sudah ada hasilnya. Kemudian motivasi ke kinerja, motivasi terhadap kinerja. Berarti dia hasilnya ada di sini. Ya. Kita kasih mundur-mundur supaya ada ruang. Nah, ini masuk ke sini, ya. Kemudian selanjutnya adalah nilai yang awal, yang ini. Ini adalah kompensasi terhadap motivasi, ya, terhadap motivasi. Nah, ini, ya, dia di sini, kemudian ini ke sini, ya. Nah, sekarang sudah lengkap nilainya. Jadi kompensasi pengaruhnya terhadap kinerja adalah sebesar 0,431, kompensasi terhadap motivasi kerja adalah 0,835, dan motivasi kerja terhadap kinerja 0,030, kemudian kelengkapan fasilitas terhadap motivasi min 0,525, dan kelengkapan fasilitas terhadap kinerja pegawai adalah 0,361. Ya, seperti itu cara mencari nilai-nilainya, ya. Jadi kita menggunakan SPSS, tapi SPSS-nya adalah dengan 2 kali running, ya. 2 kali kita menguji, ya, seperti cara yang tadi, ya. Walaupun semuanya tidak signifikan, ya. Jadi seperti itu kira-kira hasil yang kita temukan dari analisis SPSS dengan modifikasi menggunakan PET analysis, ya. Jadi PET analysis yang dicari dengan menggunakan alat analisis SPSS, ya. Saya kira seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, nanti kalau tidak terlalu paham, nanti bisa dibuka lagi kembali rekamannya, ya. Nanti saya kirimkan sebentar, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Pak Ketua, bertanya dulu Pak Ketua. Ya, siapa yang mau bertanya? Supaya saya tahu apa yang tidak dipahami. Insya Allah nanti pertemuan berikut, nanti saya akan ulangi lagi. Ini saya akan ulangi dari awal, ya, supaya lebih paham lagi. Tadi saya sudah kirimkan juga di grupnya. Tolong diinstal di laptopnya semua untuk SPSS, ya. Itu versi 23 kalau tidak salah. Nanti diinstal supaya nanti bisa dipraktekkan dengan tugas-tugasnya.
Silahkan, ada yang mau bertanya? Iya, silahkan Pak Rizal ya. Diaktifkan dulu anunya. Pak Rizal silahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizal. Dari paparan Pak Dokter tadi terkait dengan penjelasan pada slide pertama yang dalam bentuk Excel itu, pada kolom pertama itu menggambarkan kompensasi atau X1, kemudian pada kolom kedua menggambarkan kelengkapan fasilitas atau X2, kemudian pada kolom ketiga menggambarkan kinerja pegawai atau disebut Y. Pada kolom pertama, baris pertama, di situ ada beberapa angka yang tertera. Di pemahaman saya, bahwa angka-angka tersebut dimasukkan bukan tanpa alasan. Pertanyaan saya kemudian, bagaimana mengambil suatu tingkat ukuran angka lalu dimasukkan di kolom itu? Apakah misalkan seorang dosen memberikan nilai terhadap mahasiswanya bahwa nilai A itu kisaran antara 60 sampai 70. Kira-kira ukurannya seperti itu. Karena saya hanya berpikir bahwa angka-angka ini lahirnya dari mana. Tentu tidak asal memasukkan. Jadi mungkin hanya itu yang mungkin sempat saya pertanyakan, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Iya. Jadi data ini ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak. Data ini adalah data yang saya buat-buat dari tadi, ya. Ini asal buat saja ini, asal memasukkan saja apa yang ada dalam kepala saya tulis, apa yang ada dalam kepala saya tulis. Sebenarnya ini adalah hasil penelitian, ya. Jadi bagaimana mendapatkan nilai dari kompensasi itu adalah hasil penelitian. Bagaimana mendapatkan nilai kelengkapan fasilitas adalah dari hasil penelitian. Bagaimana mendapatkan kinerja pegawai itu ada hasil penelitian. Tetapi karena sekarang ini saya ingin memberi contoh dengan cepat, makanya saya tadi membuat angka semaunya saya. Jadi bukan berdasarkan penelitian ini ya. Makanya hasilnya tadi tidak signifikan. Ya. Tetapi untuk nanti bagaimana mendapatkan data ini, nanti kita akan pelajari di metode penelitian di semester 2 ya. Nah, kita nanti pakai kuesioner. Dari kuesioner itu kemudian kita olah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Jadi angka-angka ini adalah angka yang saya buat seketika menurut yang ada dalam kepala saya, langsung saya tulis saja. Tujuannya adalah bagaimana kita menggunakan SPSS atau mengolah data dengan menggunakan regresi linear berganda yang selanjutnya bisa ditingkatkan menjadi analisis PET atau PET analysis ya. Saya kira seperti itu Pak Rizal ya. Jadi data-data tadi ini adalah data yang ada dalam kepala saya, langsung saya tulis saja. Tapi sebenarnya harus melalui kuesioner untuk bisa mendapatkan data seperti ini. Ya, dari data kuesioner itu kemudian kita olah. Ya, kalau misalnya 5 indikatornya ditambah ini semua 5, misalnya di sini dapat 5, berarti 25 misalnya ya. Nah, seperti itu. Misalnya kompensasi 5 indikatornya, maka setiap indikator memberikan rentang 1 sampai 5 dan kemudian dia